para habaib ini memiliki peran aktif di kepengurusan NU dari mulai tingkat PB sampai ranting. Ini banyak terjadi ya perubahan-perubahan dan kemunduran dari perjuangan NU itu sendiri. Artinya berapa banyak kasus yang terjadi yang jelas itu seakan-akan menelanjangi PBNU. Ya, mungkin banyak orang tidak sadar di situ, tapi tidak apa-apa. Kita awali dari permasalahan MWC NU Lekok ini, di mana orang-orang yang mengaku atau mengatasnamakan dirinya MWC NU Lekok Pasuruan ini, kok bisa-bisanya mengatasnamakan MWC NU menolak ketua LBM NU datang ke Pasuruan, tepatnya di Lekok. Ini artinya ada sesuatu yang sangat kritis di dalam tubuh NU. Tapi kita awali dengan kasus di Lekok ini. Kita bersihkan sebersih-bersihnya NU ini dari benalu-benalu klan Ba'alawi ini. Lagi pula ngapain mereka itu ada di NU? Wong tidak kurang-kurang kok. Ya, warga Nahdliyin ini yang memiliki tingkat SDM yang melebihi klan Ba'alawi itu banyak. Banyak yang alim, banyak yang intelek, banyak yang kreatif dibandingkan mereka. Apa sih jasa mereka terhadap NU selama ini? Kecuali mereka itu mengarang-arang cerita seperti Habib Lutfi bin Yahya itu, yang membelokkan sejarah berdirinya NU itu. Jangan tuduh saya memfitnah Habib Lutfi ya, karena memang fakta dan datanya itu ada, bahwasanya dia itu berusaha membelokkan sejarah berdirinya NU, sehingga seakan-akan keluarga bin Yahya ini punya peranan penting terhadap berdirinya NU. Tidak berhenti di situ. Dia mengambil alih Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia, diambil alih kemudian dirubah menjadi Jatman, Jam'iyah Ahlut Thariqah An-Nahdiyah, dan menjadi Banom NU. Dan dia yang menjadi ketuanya, dan merubah sejarah berdirinya Jam'iyah Ahlut Thariqah tersebut. Belum lagi, ya teman-teman, banyak bukti-bukti rekam jejak di mana mereka ini membelokkan sejarah, memalsukan catatan-catatan sejarah, demi untuk apa? Untuk melegitimasi eksistensi mereka di bumi Nusantara. Kemudian mengaku-ngaku sebagai bagian dari keluarga Hamengkubuwono dengan membuat makam palsu KRT Sumodiningrat. Nah, ini salah satu bukti rekam jejak yang harus diwaspadai. Dan kita harus berhati-hati. Kenapa sih mereka itu masuk ke PBNU, masuk ke pengurusan NU? Wong mereka sudah punya organisasi sendiri yang bernama RA itu, Robito Alawiyah, dengan MDRA-nya itu. Ya tujuannya tidak lain tidak bukan. Untuk apa? Untuk menguasai Indonesia secara masif, terorganisir, dan terstruktur. Silahkan dicari rekam jejak mereka itu. Ya. Tujuannya mereka masuk ke NU apa? Untuk menguasai Indonesia, karena mereka tidak akan bisa menguasai Indonesia kalau tidak bisa menguasai NU. Karena memang jelas fakta dan datanya bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia ini adalah warga Nahdliyin. Sehingga mereka masuk ke NU tujuannya adalah apa? Untuk mengeksploitasi warga Nahdliyin khususnya. Setelah mereka berhasil, ya, seperti yang kita lihat ini, ya toh, contoh kasus seperti Habib Syekh, dia menguasai
sebagian Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tiba-tiba dia menghadirkan Habib Rizik Syihab. Yang jelas itu musuhnya NU. Kenapa saya katakan musuhnya NU? Lalu bagaimana tidak? Dia itu pernah menghina, mencaci maki ulama-ulama dan tokoh-tokoh NU. Wabil khusus cucu daripada pendiri NU, yaitu Gus Dur. Tiba-tiba dihadirkan ke acaranya Habib Syekh dan dikatakan bahwasanya Habib Rizik ini gurunya NU. Nah, sadar nggak? Nalar nggak sampai ke sini? Nah, kemudian Habib Taufik masuk sebagai Mustasar NU di Pasuruan, mengeksploitasi warga Nahdien di Pasuruan sebagiannya, walaupun tidak semua. Akhirnya apa? Ya muncullah watak-watak seperti oknum-oknum yang menolak kehadiran Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani selaku LBM NU Banten, mengatasnamakan MWC NU Lekok. Ini mumpung belum terlambat, kita harus bergerak ini. Wahai pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama, jangan kalian itu dinina-bobokkan dengan sebagian kalangan mereka yang menampakkan wajah santun, sopan, beradab, tapi di balik itu ada kebusukan-kebusukan yang kalian tidak tahu. Coba dipikirkan. Ini analisa saya.